Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Damiri Story. Tentunya masih dengan Mas Dam di sini. Kali ini Mas Dam akan melanjutkan cerita tentang Kuyang Kalimantan bagian 5. Cerita ini ditulis oleh Rizka AS. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Mingkar mingkurengang kala karena marti siwi. Aku dan Nisa sudah sampai di rumahku. Aku mengajaknya masuk. Saat masuk, aku tidak menemukan keberadaan ibu dan ayah. Entahlah mereka pergi kemana, biarkanlah saja. Nis, kamu mau minum apa? Ah, nanti aja Mel, ambil sendiri. Ini kan sudah seperti rumahku juga, tawarnya. Memang semasa sekolah Nisa sering banget main ke rumahku, kadang juga menginap di sini. Melati, kasih tahu aku dong rahasia cantikmu. Kok aku lihat wajahmu makin cantik dan mulus sih? Masa sama sahabat sendiri pelit banget kamu? Jangan Nis, nanti kamu kaget. Ah, kamu bisa aja deh, jawabnya sambil tertawa geli. Iyalah, apa yang terjadi nanti kalau Nisa tahu alasan cantikku ini dari ajian kuyang? Hingga sore hari kami menghabiskan waktu bersama, sampai pada akhirnya Nisa pamit pulang. Mel, aku balik ya, udah sore banget nih. Oke Nis, sering-sering ya main kesini. Malam yang ditunggu-tunggu pun telah datang, malam Jumat Kliwon, di mana aku akan berkeliaran di luar sana. Malam ini aku akan pergi sendiri. Ibu tidak ikut biar aku tenang juga jika nanti mendatangi Iqbal. Pukul 12:30 malam aku sudah mempersiapkan diri. Ibu dan ayah sudah terlelap di kamarnya. Aku sudah tidak sabar malam ini akan datang ke rumah Iqbal. Tapi pertama-tama aku harus mengisi energi dulu. Aku langsung menyandarkan badan di kepala kasur, lalu membaca mantra dan berhasil mengeluarkan kepala serta isinya. Aku langsung melayang menembus gelapnya malam. Jangan tanya apakah pernah bertemu hantu lain. Jelas sering, apalagi aku berkeliaran tengah malam seperti ini. Namun sudah tidak aneh dan tidak takut. Aku sudah berteman dengan mereka. Aku terus mengikuti arah kemana bau perut ibu hamil itu berjalan. Ternyata di desa sebelah. Rumahnya sangat rapat penduduk. Aku jadi agak ragu. Namun aku tidak boleh menyerah, sebab aku sudah sangat lapar malam ini. Aku mengikuti saran ibu untuk menunggu di bawah rumah kayu itu. Di sini masih dominan rumah kayu, dan itulah tempat persembunyian para kuyang. Tumben sangat sepi di rumah yang akan lahiran ini. Biasanya warga ramai-ramai menjaga rumah ini. Namun aku tidak boleh lengah, siapa tahu itu adalah jebakan. Dengan hati-hati aku masuk ke kolong rumah dan mengelilingi sekitar, mencari keberadaan ibu hamil itu. Saat berkeliling ternyata ibu hamil itu berada di kamar tengah tepat di atas kepalaku sekarang. Aku menanti dengan hati yang was-was, nyaliku masih gentar. Belum seberani ibu, aku terus mundar-mandir di bawah rumah, sampai akhirnya si ibu berteriak kesakitan. Itu tandanya si ibu sedang bersiap untuk mengendan. Aku sudah mulai merasakan kenikmatan ari-ari itu. Dengan perasaan yang tidak karuan, aku terus bolak-balik mengelilingi kamar itu. Seperti balon yang pecah. Biar! Ketuban si ibu telah pecah dan mengalir deras ke bawah lantai kayu yang terbuka ini. Dengan arogan dan lahap aku membuka mulutku dan mengadahkannya ke arah aliran air yang menetes itu.
Begitu segar di tenggorokan, layaknya seperti minuman yang memakai es. Inilah minuman favoritku sekarang ini, ketuban dan juga darah. Cairan licin dan anyir itu berhasil masuk semua ke tenggorokan tanpa terbuang sedikit pun. Aneh juga sebetulnya, padahal jantung dan ususku terbuai, tapi makanan dan minuman ini bisa masuk tanpa berceceran. Ilmu hitam memang hebat. Ibu itu terus berteriak-teriak disertai ngendan yang hebat. Aku layaknya cacing kepanasan, tidak bisa diam. Rasanya ari-ari itu sudah sampai di tenggorokan. Memikirkannya saja aku sudah kenyang, apalagi memakannya. Ditambah malam ini aku tidak akan berbagi dengan ibu. Senangnya aku. Dengan penuh cemas menunggu, dan suara tangisan bayi pun sudah terdengar. Aku langsung menajamkan pendengaran dan juga gerak-gerik mereka. Krek! Suara ari-ari yang digunting dari bayi membuatku semakin nafsu ingin cepat memiliki. Ini Pak, cepat dikubur ari-arinya. Sudah saya masukkan ke kendi. Cepat Pak, di sini rawan kuyang. Gumam Mak Raji. Baik Mak. Aku mengawasi dengan seksama akan dikuburkan di mana ari-arinya. Saat sedang mengawasi, turunlah dari tangga kayu seorang lelaki muda yang waktu itu bertemu juga di taman. Dia adalah suami dari si ibu hamil itu. Dia celingak-celinguk mencari cangkul. Pas sekali, dia hanya sendirian, tidak ada yang menemani, memudahkanku untuk mencurinya. Aku masih memperhatikannya dari kolong rumah, sampai akhirnya lelaki itu pergi menggeletakkan kendi di tangga kayu itu dan pergi ke samping rumah, mungkin untuk ambil cangkul. Dengan mengatur strategi, aku langsung melayang mendekati kendi. Namun, Woi, akhirnya yang selama ini kita cari tertangkap juga, ucap beberapa orang dari belakangku. Aku berteriak kaget saat pisau mengenai ususku. Saat aku menengok ke belakang, betapa kagetnya aku. Ada segerombolan orang yang tengah memergokiku. Jaraknya 3 meter dariku, tapi aku sudah sangat takut. Mereka melangkah mendekatiku, aku sudah terkepung, tidak bisa melarikan diri. Karena ususku pun sangat sakit akibat pisau yang tadi menusuknya. Di sini aku sudah pasrah bila akan tertangkap. Bu, tolong melatih Bu. Batinku memanggil-manggil ibu. Sampai akhirnya saat jarak mereka denganku tinggal 3 langkah lagi. Ada angin yang menerpa mereka sampai mereka terjungkal. Aku tahu itu pasti ibu. Saat mereka terjungkal di gulung angin, ibu langsung mengajakku pergi tanpa melupakan ari-ari yang sudah di dekatku. Aku dan ibu melesat jauh ke awang-awang. Mereka yang baru tersadar dari gulungan angin itu seketika meneriaki kita. Mereka memaki, mengumpat, tapi kita biarkan. Yang terpenting aku sudah bisa selamat sekarang. Aku terbang mengikuti ibu sangat jauh dan tidak seperti biasa. Biasanya ibu hanya akan membawaku ke rumah kosong itu. Itu pun sudah jauh dari kampungku. Apa mungkin karena telah ketahuan, padahal aku memangsa jauh dari desaku. Sengaja supaya tidak ada yang mengenaliku. Dengan kendi yang mengikutiku, aku terus mengikuti kemanapun perginya ibu. Tiba-tiba ibu berhenti di bukit seperti pegunungan. Ngapain coba di sini? Angker banget walaupun aku sudah menjadi kuyang. Namun rasa takutku masih ada semasa menjadi manusia. Bu, ngapain kita kesini Bu? Kok jauh banget? Walaupun kita ngumpet di tempat biasa, aku yakin mereka nggak akan nemuin kita Bu. Shh. Tiba-tiba ibu menyuruhku untuk diam. Kita ada pertemuan bersama sesama kuyang nak. Hah? Sesama kuyang?
Serius, Bu? Ngapain? Disinilah dulu nenek belajar menjadi kuyang dengan Ratu Kuyang yang tinggal di bukit ini. Jadi setiap bulan purnama kita mengadakan pertemuan bersama ratunya. Dulu juga nenek sering kesini. Ayo, kamu makan dulu itu ari-arinya sebelum banyak yang datang. Nanti pada merebut hakmu itu, ucap ibu. Rupanya malam ini adalah bulan purnama. Aku langsung memakan ari-ari itu dengan sekejap, takut keburu datang kuyang lainnya dan merebut ari-ariku. Enak saja. Setelah aku menghabisinya, tiba-tiba riuh suaraku yang berdatangan dengan wujud yang beragam. Kami semua sudah berkumpul, seakan tahu aku kuyang baru. Mereka terus menjahiliku. Aku seakan merasakan dejavu saat melihat banyaknya kuyang di hadapanku. Tidak menyangka aku, ternyata di wilayahku bukan hanya aku dan ibu, rupanya ada puluhan kuyang. Kami menunggu Ratu Kuyang keluar dari dalam bukit ini. Tiba-tiba ada suara seperti batu terbelah. Kemudian keluarlah sosok kuyang seperti kami namun berbeda. Dia lebih jauh menyeramkan. Aku sampai kaget saat pertama kali melihatnya. Aku kira kalau ratu akan lebih cantik, rupanya kebalik. Dia menyambut kami dan ibu memperkenalkanku sebagai kuyang baru kepadanya. Silahkan, tidak perlu takut, ucap ratu itu. Aku mendekatinya dan disuruh untuk menutup mata. Rupanya aku akan diberikan ilmu agar aku bisa melakukan apapun memakai ilmu. Badanku kejang-kejang saat sedang diisi ilmu. Panas menjalari namun tidak berlangsung lama. Badanku kembali ringan dan segar, beginikah sensasinya. Pertemuan demi pertemuan pun telah usai. Aku dan ibu kembali ke rumah karena waktu sudah memasuki fajar. Telat sedikit, awan sudah membiru. Bu, kok ibu bisa datang saat aku dalam bahaya, Bu? Padahal aku gak kasih tahu ibu di mana buruanku berada. Namanya juga ibu, nak. Nalurinya itu kencang. Kalau kamu dalam bahaya, pasti ibu merasakan. Apalagi semenjak menjadi kuyang. Memang ibu jadi lebih sensitif soal bahaya. Ibu mengikuti jejak kamu. Perginya kuyang kemana, pasti sesama kuyang akan tahu. Jawabnya sesayang itukah ibu padaku. Kemudian hening kami saling diam membisu hingga sampai di rumah. Sedangkan aku masih belum bisa mencerna dengan kejadian barusan. Bertemu dengan sesama kuyang begitu banyaknya. Dan lucunya kuyang ada ratunya juga. Aku terus membatin sambil tersenyum geli. Sepertinya malam ini aku gagal untuk mendatangi rumah Iqbal. Biarlah, besok malam saja walau bukan waktunya untuk memburu. Tapi aku akan berubah menjadi kuyang khusus untuk mengganggu Iqbal. Malam ini aku akan menghabiskan waktu bersama Iqbal. Lebih tepatnya bersenang-senang mengerjainya. Biar dia tahu rasa. Supaya dia merasakan balasan dari perbuatannya itu akan sangat-sangat menakutkan. Malam ini karena tujuanku hanya ke rumah Iqbal saja, jadi aku sedikit santai walau sudah pukul 1 dini hari. Toh rumah dia dekat juga dari aku. Sampai akhirnya waktu yang aku tunggu-tunggu datang juga. Pukul 1:45 malam, aku pergi dari rumah. Ibu tidak tahu jika aku akan pergi malam ini. Biarlah, tidak usah tahu. Toh ini adalah urusan pribadiku. Sampai di rumah Iqbal, aku menerawang dalam rumah Iqbal, mencari letak kamar Iqbal. Karena jujur aku tidak tahu, walau beberapa kali pernah datang ke sini. Untung Ratu sudah memberiku ilmu, jadi aku bisa menerawang dulu. Ternyata kamar Iqbal
ada di lantai 2 rumahnya. Aku mengikuti arah naluriku hingga akhirnya aku berhasil masuk dari celah ventilasi jendela kamar Iqbal. Rupanya dia belum tertidur, dia sedang asik memainkan HP-nya. Dia belum ngeh atas kehadiranku karena dia membelakangiku dan lampu juga temaram. Dia nyalakan lampu tidurnya, bukan lampu kamarnya. Aku melayang tepat di belakangnya. Beberapa menit kemudian, Iqbal merasakan kehadiranku dari pantulan cermin yang tersorot lampu tidur. Dia refleks membanting HP-nya lalu menengok ke arahku sambil berdiri ketakutan. Dia berteriak kencang karena kaget. Untungnya aku sudah membisukan ruangan memakai ilmuku. Jadi seberisik apapun di kamar Iqbal, anggota keluarga lainnya tidak akan mendengar sama sekali. Siapa kamu? Ngapain kamu di sini? Pergi! Ucapnya ketakutan. Aku tertawa renyah sambil mendekatinya. Dia makin memojok ke dinding. Wajahnya sangat lucu, benar-benar ketakutan melihat wujudku. Aku semakin mendekatkan wajahku ke wajahnya, lalu dengan arogan menjilati wajahnya itu. Dia tidak bisa melawan karena kedua tangannya telah aku kunci memakai ilmu. Hanya ekspresi wajahnya yang menunjukkan kejijian sambil mengumpat ke arahku. Mulutku jika sedang berwujud kuyang sangat anyir dan bau karena dipakai untuk mengunyah daging mentah. Aku saja sangat tidak nyaman sebetulnya. Aku sengaja menjilati wajahnya biar dia menderita seperti itu. Setelah itu aku menjilati area lehernya. Kemudian tanpa basa-basi, aku langsung menggigit leher Iqbal sekencang mungkin sampai keluar darah banyak dari lehernya. Iqbal hanya mampu berteriak dan juga menangis. "Ibu, tolong Iqbal, Bu!" Gumamnya, namun sayang sekali tidak ada yang mendengar. Karena aku haus akan darah, jadi darah yang keluar dari leher Iqbal aku jilati dengan sangat brutal. Sungguh aku sangat rakus akan darah sekarang. Rasanya begitu menyegarkan dan mendinginkan. Iqbal cukup kaget menyaksikan tingkahku dan brak, badannya ambruk di lantai. Rupanya dia pingsan. Biarlah, aku sudah tidak punya rasa apa-apa ke dia. Setelah puas bersenang-senang bersama Iqbal, akhirnya aku pun pulang. Lumayan, barusan dapat bonus darah walau tidak banyak. Setidaknya bisa membuatku tidak haus selama 1 hari. Aku sampai rumah dengan aman dan tanpa dicurigai ibu ataupun ayah. Setelah kembali ke badanku, aku langsung tertidur. Rasanya dendam di hatiku sudah terbalaskan kepada kedua manusia itu. Tepat di hari Minggu, grup WA riuh lagi dengan kejadian yang menimpa Iqbal. Banyak laporan kepadaku karena aku adalah kekasihnya. Mereka tidak tahu saja kalau kami sudah putus. Bahkan Nisa pun mengirimku pesan pribadi soal Iqbal. Katanya Iqbal kritis di rumah sakit karena kekurangan darah dan juga ada urat lehernya yang putus 1. Kecurigaan mereka Iqbal diterkam hewan buas karena ada bekas gigitan di lehernya. Tapi walau begitu, tidak ada pintu atau jendela yang terbuka saat orang tua Iqbal mengeceknya. Baguslah jika mereka berpikir seperti itu. Setidaknya aku aman selama Iqbal belum tersadar dari kritisnya dan belum memberikan penjelasan. Aku pura-pura kaget dan tidak tahu apa-apa. Saat Nisa dan yang lainnya mengajakku untuk menengok Iqbal, aku menolak. Beralasan sedang di rumah nenekku yang jauh di kampungku dan akan pulang nanti Senin untuk mengambil ijazah. Padahal aku hanya malas melihat wajah Iqbal, si pengkhianat itu. Biarlah dia menderita merasakan kesakitan dari ulahnya sendiri yang telah menyakiti manusiaku yang sepertiku. Aku tersenyum getir. Daripada harus menengoki lelaki pengkhianat itu, mending aku memasak makanan kesukaan ayah.
Anggaplah ini untuk terakhiran, karena setelah mengambil ijazah, aku akan pergi meninggalkan ibu dan ayah karena aku sudah mendapatkan pekerjaan. Kerjaannya sebagai SPG brand kosmetik, gajinya 2.500.000 untuk di awal. Ya lumayan besar kalau untuk pemula sepertiku. Tanpa memikirkan resikonya, aku pun langsung mengambil pekerjaan itu. Lokasinya di Pontianak, dari sini ke sana perkiraan 6 jam saja jika memakai travel. Aku sudah tidak nyaman di sini, ingin segera pergi mencari pengalaman baru. Aku juga ingin menjauhi Iqbal dan juga Yuna. Hari Senin pun telah tiba. Pagi sekali aku sudah mandi dan sudah siap-siap, tinggal nunggu dijemput oleh Nisa. Sekarang baru pukul 8 pagi, sedangkan Nisa akan menjemputku pukul 9 pagi karena mengambil ijazahnya pukul 10 pagi. Karena masih ada waktu 1 jam lagi, akhirnya aku menikmati pagi hari dengan menyetel musik di belakang rumahku yang pemandangannya adalah perkebunan dan rumput liar. Namun karena pagi hari ini sangat menyejukkan, aku bercermin di ponsel. Rupanya lingkar merah di leherku sudah tidak bisa disembunyikan. Warnanya sudah semakin mencolok. Kemana-mana aku harus sedia syal. Aku takut jika tanpa sengaja syalku terlepas saat di sekolah nanti. Tapi aku baru kepikiran kalau aku punya sweater yang ada kerahnya. Aku rasa memakai itu akan lebih nyaman. Aku pun langsung bangkit dan mencoba mencarinya, entah di mana, karena jujur aku tidak pernah memakainya semenjak beli, karena kurang suka sama modelnya. Tapi sekarang aku sangat membutuhkan baju-baju seperti itu. Aku langsung membongkar semua isi lemariku sampai akhirnya aku menemukannya. Aku langsung berganti pakaian. Ternyata memang sangat membantu menutupi lingkar merah ini. Dan tidak perlu ribet juga seperti memakai syal. Kayaknya aku harus mulai mengoleksi baju-baju seperti ini. Terdengar suara motor Nisa yang nyaring di luar. Ternyata dia sudah datang. Aku langsung bergegas untuk keluar. Sebelumnya aku sudah pamit dengan kedua orang tuaku. Di sekolah kami sudah selesai dibagi ijazah masing-masing. Akhirnya aku memberitahu teman-temanku jika aku akan pergi merantau. Teman-teman, aku mau kasih tahu bahwa malam ini aku akan pergi ke Pontianak untuk bekerja. Hah? Secepat itu, Mel? Iya, Mel. Lagian jauh amat. Kenapa nggak nyari di sini aja sih bareng sama kita? Ucap April dan diangguki oleh Rere dan Susan. Sedangkan Yuna si pengkhianat itu tidak hadir karena masih sakit. Aku butuh cepet soalnya. Kalau harus nyari di sini kelamaan. Aku lagi butuh uang. Jadi aku akan ambil kerjaan di sana yang sudah jelas sudah ada kerjaan dan juga gajinya. Aku janji jika libur akan sering-sering pulang kok untuk bertemu sama kalian. Doain aku lancar ya. Semoga aku dilancarkan semuanya. Sini kita pelukan dulu. Ucapku pada mereka dan langsung disambut hangat oleh mereka. Ya, aku juga sedih sebenarnya harus terpisah dari orang tuaku dan juga sahabat-sahabatku. Namun mau apa dikata, semua demi keselamatanku. Untuk terakhiran kami menghabiskan waktu di kafe dekat sekolah sampai pukul 4 sore. Aku harus segera pulang karena belum packing untuk dibawa kerja. Akhirnya kami bubar. Aku meminta pulang sendiri kepada Nisa karena mau ke toko baju dulu untuk membeli beberapa baju kerja, sepatu heel serta baju yang berkerah hingga leher. Itu semua aku beli dari uang hasilku menabung. Aku sampai rumah tepat pukul 6 sore dengan membawa beberapa tas belanjaan. Aku pun disambut oleh kedua orang tuaku. Nak,
kamu jadi perangkat malam ini? Iya ya, doakan Melati ya, supaya semuanya dilancarkan. Melati udah gak bisa tinggal di daerah ini. Keselamatan Melati sedang dipertaruhkan ya. Bisa saja besok atau lusa Melati ketahuan. Apalagi kemarin Melati sudah kepergok oleh warga. Pasti mereka akan mengulik mencari tahu. Ucapku, akhirnya ayah memelukku sangat erat. Kami terbuai dalam suasana itu sampai kami menangis bersama. Ayah tidak rela melepaskan anak tunggalnya pergi jauh darinya. Namun di satu sisi, ayah juga tidak bisa melarang karena benar nyawaku sedang di ujung tanduk. Ayah juga tidak bisa menjamin keselamatanku. Saat aku masih berpelukan dengan ayah, ibu keluar dari kamarnya. Ibu pun melakukan hal yang sama. Ibu memelukku, menciumku sambil menangis terseduh. Memang ini berat karena ini pertama kalinya aku akan pergi meninggalkan mereka. Ibu memberiku wejangan untuk nanti di sana tentang kuyang, karena dimanapun aku harus tetap mencari buruan. Ibu memberiku cara mencari mangsa, memburu hingga kabur saat dalam posisi genting atau ketahuan. Ibu sangat khawatir melepasku karena ibu takut aku tidak akan bisa menjaga diri di sana. Ibu takut aku ketahuan warga dan dihakimi. Namun nasi sudah menjadi bubur. Mau tidak mau, ibu harus merelakan karena ini juga terjadi atas ikut campur ibu. Aku sudah selesai berkemas. Sekarang pukul 8 malam. Aku menunggu travel di ruang keluarga. Sambil menonton TV bersama ibu dan ayah karena travelnya akan datang pukul 10 malam. Maklum, travel di sini selalu malam, apalagi arah ke kota, memburu sampai di sana pagi. Aku menikmati kebersamaan ini untuk yang terakhir kalinya. Sungguh ada luka yang tidak bisa disembunyikan. Sungguh pedih harus berjauhan dengan orang tua. Semoga aku bisa ikhlas dan tabah batinku sendiri. Aku ketiduran di paha ayah, sedangkan ibu mengelus-ngelus surai rambutku. Sungguh suasana yang tidak ingin usai. Aku rindu kebersamaan seperti ini. Sekarang ketika aku mendapatkannya lagi, malah untuk yang terakhir. Sedang terbuai dalam suasana yang tidak mau usai, malah travel tiba-tiba sudah sampai di depan rumah. Aku terpaksa bangkit dan harus berangkat walau rasanya enggan. Aku pun pamit kepada ayah dan ibu. Mereka membekaliku uang 1,5 juta untuk travel 200.000. Jadi sisanya 1.300.000 dan aku masih punya simpanan 300.000. Jadi totalnya 1.600.000. Itu untuk bekalku di sana dan untuk nanti membayar kosan semoga saja cukup. Akhirnya aku sudah meninggalkan pekarangan rumah. Ada air mata yang tiba-tiba merembas. Begitupun dengan ibu dan ayah. Aku lihat dari mobil mereka juga meneteskan air mata. Sungguh malang nasibku ini. Akhirnya Selasa pagi, aku sudah sampai di kota yang dituju. Aku langsung menghubungi orang yang menawarkanku pekerjaan ini. Tidak lama kemudian dia menjemputku dan mengantarku ke kosan yang sudah dia siapkan. Kosan namun seperti asrama. Harganya 500.000 dan aku langsung membayarnya cash. Saat cek kamar ternyata di kamarku ada 2 orang wanita sepertinya seusiaku. Ranjangnya ada 4 berjajar dan aku kebagian di pojok kiri. Mas, kok cariin aku kosannya yang kayak asrama gitu sih? Kan gak ada privasi. Protesku, padahal sebenarnya aku takut ketahuan saat aku beraksi menjadi kuyang. Iya Mel, gak ada lagi. Waktunya udah mepet, mana sempet aku cari kosan lain. Udahlah, tidak apa-apa, ini dulu aja nanti. Nah, kalau kamu udah gajian, baru bisa pindah kos. Ya udah deh. Ya udah,
Aku balik lagi ya. Nanti dikirim ke WA untuk jam kerja dan alamatnya. Kamu ke sana naik GrabCar. Nanti dibayarin di sana. Ucapnya sesaat sebelum dia pergi. Sudut pandang Melati sudah usai. Selanjutnya akan kembali ke peran utama, yaitu Laras. Bersambung.